Kristus pencipta semesta alam telah bangkit. Ia penuh kasih kepada umat manusia. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sesudah bangkit dari antara orang mati, Yesus menampakkan diri lagi kepada para murid-Nya di pantai Danau Tiberias. Ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus dan 2 orang murid Yesus yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku mau pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, apakah kamu punya ikan?" Jawab mereka, "Tidak." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Mereka pun menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Lalu murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan jubahnya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Kemudian murid-murid yang lain datang dengan perahu, karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 100 meter saja, dan mereka menarik jala yang penuh ikan itu. Ketika tiba di darat, mereka melihat api arang, di atasnya ada ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-murid-Nya sesudah ia dibangkitkan dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, kita mendengar dari bacaan Injil penampakan Tuhan. Tadi dikatakan penampakan yang ketiga yang dialami oleh para murid. Kalau kita hitung penampakan pertama yang dialami para murid ketika Thomas tidak ada, ya, Tuhan menampakkan diri. Penampakan kedua ketika Thomas juga ada bersama para murid yang lain. Dan ini dikatakan ya penampakan ketiga yang dialami oleh para murid. Peristiwanya ya, di tepi Danau Tiberias.
ketika para murid, 7 murid, 5 disebut dengan jelas namanya, yang 2 anonim. Yang pasti yang anonim ini, yang satu adalah murid yang dikasihi oleh Tuhan. Petrus mempunyai inisiatif akan menangkap ikan, dan para murid yang lain ikut besertanya. Semalam suntuk mereka mencari ikan, namun tidak mendapat apa-apa. Ketika pagi hari, Tuhan datang, namun para murid tidak mengenalinya kalau yang datang adalah Tuhan. Sebagaimana penampakan yang lain, kalau Yesus belum memberi tanda atau bersabda, maka mereka belum mengenalinya. Demikian juga yang terjadi dalam penampakan ini. Tuhan Yesus menanyakan kepada mereka, apakah ada ikan? Dan dijawab tidak ada. Dan akhirnya Tuhan Yesus memberi perintah kepada para muridnya untuk menebarkan jala di sebelah kanan perahu. Dan kita melihat para murid tidak keberatan terhadap perintah Yesus, meskipun mereka semalam suntuk bekerja keras dan tidak mendapat apa-apa. Mereka menuruti perintah Yesus, dan akhirnya mereka menangkap ikan dalam jumlah yang melimpah, tangkapan melimpah. Pada saat inilah murid yang dikasihi mengenali bahwa yang ada di tepi pantai adalah Yesus. Dan murid yang dikasihi berkata kepada Simon, itu Tuhan. Dan kita melihat dengan cekatan dengan cepat Simon Petrus datang kepada Tuhan Yesus, yang masih jaraknya antara Tuhan Yesus dengan perahu sekitar 100 meter. Petrus tentu menuju Yesus dengan berenang, dan para murid yang lain datang kepada Tuhan Yesus dengan perahu dan juga menarik jala yang penuh ikan. Dan akhirnya dengan kasih di situ disediakan makanan, dan Tuhan Yesus minta untuk menambah menu sarapan dengan hasil tangkapan mereka. Dan kita melihat Simon Petrus dengan cekatan, dengan ringan tangan menjawab permintaan Yesus. Dan akhirnya Tuhan memberikan sarapan kepada mereka. Saudara yang kasih, peristiwa penampakan Tuhan ini ada yang menarik bagaimana murid yang dikasihi Yesus mengenali Tuhan. Tentu pengalamannya akan kasih Tuhan, cinta Tuhan kepadanya membuat ia dapat mengenali bahwa yang hadir adalah
Tuhan, ya, gurunya. Lalu ia berkata kepada Simon, itu Tuhan. Lalu semuanya, ya, diarahkan kepada Tuhan, ya. Tuhan Yesus akhirnya menjadi fokus, menjadi perhatian, ya, bagi para murid. Ya, Simon Petrus dengan berenang menuju Yesus. Demikian juga 6 murid yang lain dengan kapal jala hasil tangkapan juga, ya, dibawa, ya, kepada Tuhan Yesus. Ya, setelah murid yang dikasih menunjukkan itu Tuhan, ya, semuanya fokusnya kepada Tuhan, ya, yang menjadi perhatian. Saudara Tuhan kasih, ini pengalaman yang sangat, ya, menarik, ya, bagaimana, ya, murid yang dikasih dapat mengenali Tuhan, ya, menunjukkan Tuhan, ya, kepada Petrus dan juga tentu kepada para murid yang lain. Pengalamannya, ya, akan kasih Tuhan, bahwa ia sebagai murid yang dikasih Tuhan, yang dicintai oleh Tuhan, ini yang mendorong murid yang dikasih dapat, ya, mengenali bahwa yang hadir adalah Tuhan gurunya. Untuk itu, Pak Den kasih, kita setiap kali kita merayakan Ekaristi, dan juga terlebih dalam Paskah ini, kita pun juga merayakan kasih Tuhan, ya, cinta Tuhan yang sungguh istimewa, yang sungguh luar biasa, ya, cintanya, ya, kepada kita manusia, ya. Kita mempunyai pengalaman, ya, dikasih Tuhan. Setiap kali kita merayakan Ekaristi, dan terlebih juga pada masa Paskah ini, kita mengalami pengalaman yang nyata bagaimana Tuhan mencintai kita, mengasihi kita dengan pemberian dirinya, ya, secara utuh, secara total demi keselamatan kita. Tentu seperti pengalaman murid yang dikasihi, hendaknya pengalaman cinta dari Tuhan ini membuat kita juga akhirnya peka untuk mengenali Tuhan. Sebagaimana tadi Tuhan hadir dalam peristiwa hidup sehari-hari, ya, para murid ketika mereka bekerja, ya, menangkap ikan. Demikian juga Tuhan kita, Yesus Kristus, juga hadir dalam setiap peristiwa hidup kita sehari-hari. Tentu dibutuhkan, ya, kepekaan dari kita supaya kita bisa, ya, mengenali bahwa Tuhan hadir menyertai setiap peristiwa hidup kita, ya, perjuangan kita di saat-saat sulit. Tuhan hadir menyertai, ya, memberi kekuatan, memberi penyertaan, ya, dalam hidup kita. Maka dibutuhkan ini kepekaan supaya kita bisa, ya, mengenali Tuhan yang hadir dalam setiap peristiwa hidup kita. Dan kita diajak untuk menyambut kehadirannya dengan penuh, ya, sukacita. Ya, setelah kita
menangkap kehadirannya, maka kita diajak untuk menyambut dengan penuh sukacita, kegembiraan dalam hidup kita. Tentu dengan kita mempunyai kepekaan untuk mengerti, menangkap kehadiran Tuhan, tentu kita juga akan bisa seperti murid yang dikasihi, itu Tuhan. Kita bisa menunjukkan Tuhan kepada sesama kita, sehingga kita bisa mengantar sesama kita kepada Tuhan. Ini pengalaman kasih Tuhan dalam masa Paskah, dan terlebih juga setiap kali kita merayakan Ekaristi, kita senantiasa disadarkan akan kasih Tuhan, cinta Tuhan yang istimewa. Hendaknya ini juga membuat kita semakin mempunyai kepekaan untuk menangkap kehadirannya dan juga merayakan kehadirannya dengan penuh sukacita. Dan akhirnya diri kita, hidup kita ini menjadi sarana bagi Tuhan untuk mendatangkan rahmat-Nya bagi sesama kita, dengan kita menjadi petunjuk arah yang membawa sesama kita kepada Tuhan sendiri.